Selama puluhan tahun, Palestina berjuang di medan perang yang tidak pernah adil. Tapi kali ini mereka memilih medan yang berbeda, meja diplomasi. Global bukan lagi sekedar simbol perlawanan. Palestina mau jadi bagian kekuatan ekonomi dunia. Dan langkah ini, kalau berhasil, bisa jadi ancaman terbesar bagi dominasi Amerika dan Israel di Timur Tengah. Ya, Palestina sedang mencoba masuk ke BRICS, tapi seberapa besar peluangnya? Dan kenapa langkah ini bisa mengubah segalanya? Mari kita mulai dari awal. Dari perjuangan panjang untuk dapat pengakuan internasional. Dalam hukum internasional ada prinsip dasar yang tidak bisa diganggu-gugat. Hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Artinya setiap rakyat berhak untuk membangun negaranya, menentukan arah politik, dan menjaga identitas budayanya, tanpa campur tangan kekuatan asing. Dan disinilah posisi Palestina jadi simbol perjuangan panjang yang belum tuntas. Rakyat Palestina berhak punya negara merdeka dan berdaulat di tanah mereka sendiri. Tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza wilayah yang seharusnya diakui berdasarkan Perjanjian 4 Juni tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota sahnya. Hak ini akhirnya ditegaskan oleh Organisasi Pembebasan Palestina, PLO pada 15 November tahun 1988, saat mereka secara resmi mendeklarasikan berdirinya negara Palestina. Hasilnya, dunia mulai membuka mata. Sebanyak 78 negara langsung memberikan pengakuan, dan jumlah ini terus bertambah. Sekarang, di tahun 2025,159 dan 193 negara anggota, PBB sudah mengakui kedaulatan Palestina. Tapi ironisnya, pengakuan global ini belum cukup membuat Palestina dianggap ada oleh kekuatan besar dunia. Pertanyaannya, sampai kapan nasib sebuah bangsa ditentukan oleh veto di meja kekuasaan? Mungkin jawabannya sedang disusun lewat strategi baru, menembus BRICS di tengah semakin luasnya pengakuan dunia terhadap Palestina. Sekarang muncul langkah yang jauh lebih berani. Palestina resmi mengincar kursi di BRICS. Langkah ini diumumkan pada September 2025, bertepatan dengan momentum bersejarah pengakuan kenegaraan baru dari Kanada, Australia, Portugal, dan Inggris. Momentum yang seolah menandai dunia mulai benar-benar mendengarkan suara Palestina. Meski belum ada pernyataan resmi dari BRICS, China sudah memberi isyarat, menyebut terbuka dan menyambut lebih banyak mitra yang sepaham untuk bergabung dalam kerjasama BRICS. Sementara menunggu keanggotaan penuh, Palestina bersedia bergabung sebagai tamu kehormatan. Langkah taktis yang tetap membuka pintu diplomasi dan ekonomi, tapi maknanya jauh lebih besar dari sekedar kursi pengamat. Masuknya Palestina ke BRICS bisa mengubah narasi perjuangan mereka dari isu kemanusiaan yang sering diabaikan jadi agenda politik global yang sah. Dan jika ini terjadi, serangan ke wilayah Palestina bisa dianggap sebagai serangan terhadap salah satu negara sah anggota BRICS, yang berarti potensi konflik diplomatik besar-besaran dengan negara-negara seperti China, Rusia, dan Iran. Bagi Israel, ini bukan sekedar kekalahan